Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Masih semangat? Terima kasih. Anak-anak, marilah kita pembelajaran siang hari ini kita mulai dengan doa, dengan membaca doa bersama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kemudian saya lanjutkan untuk absensi ya. Siang hari ini masuk semua? Masuk. Coba Akil, Aira, Dwi, Alvano, Farendra, Anapali, Javanika. Terima kasih sudah masuk semua. Oke anak-anak, untuk pembelajaran hari ini adalah terkait dengan perangkat keras input komputer ya. Kira-kira apa perangkat keras itu nak? Dilepas saja biar Bagi saya perangkat keras adalah perangkat yang kita ingin melakukan sesuatu, melakukan perintah, kemudian sesuai dengan keinginan kita. Ya, terima kasih. Aplaus untuk teman kita. Jadi, jawaban yang sangat bagus dari teman kita. Oleh karena itu anak-anak, kita hidup di zaman yang serba teknologi. Oleh karena itu anak-anak harus bisa menguasai teknologi tersebut. Karena apa? Kalau anak-anak tertinggal di dalam penguasaan teknologi, tentunya anak-anak menjadi orang-orang yang tertinggal juga. Yang mana kehidupan kita sudah merambah kemana-mana. Kita belajar tidak hanya di kelas, tetapi bisa di luar kelas, bisa di rumah, bisa tanpa guru, bisa dengan guru karena adanya teknologi. Oleh karena itu, anak-anak harus menguasai yang namanya teknologi, terutama teknologi di bidang komputer. Belajar terus supaya bisa menguasai perangkat komputer yang menunjang untuk kegiatan kita sehari-hari ataupun kehidupan kita sehari-hari nantinya di dalam belajar, di dalam nanti mencari kerja, di dalam mencari informasi. Nah, kalau tidak bisa menguasai teknologi, akan menjadi orang yang tertinggal. Itu anak-anak, jadi harus semangat untuk belajar dan belajar terutama terkait tentang teknologi. Kira-kira apa sih? Nah, kalau saya ibaratkan komputer itu adalah manusia. Komputer itu ada tubuhnya, ada juga yang dinamakan ruhnya. Nah, yang termasuk tubuhnya komputer itu apa saja? Yaitu perangkat keras. Sekarang pertanyaannya, apakah komputer itu? Ya. Alat elektronik yang terdiri atas perintah input, alat yang mengolah input, dan peralatan output yang memberikan informasi serta bekerja secara otomatis. Ya, jawaban yang bagus. Aplaus untuk temannya. Jadi, komputer adalah seperangkat elektronik yang saling berhubungan, yang bisa menghasilkan suatu informasi. Informasinya berupa apa? Bisa berupa gambar, bisa berupa tulisan, bisa berupa video. Oleh karena itu nanti anak-anak akan saya putarkan video, kemudian kita lanjutkan dijelaskan di presentasi. Nah, dari pemutaran video nanti anak-anak bisa mengamati, memahami, dan bahkan bisa menjelaskan fungsi dari perangkat keras komputer. Oke, silakan dilihat penayangan video berikut ini. Lalu berarti memproses ataupun processing device dan penyimpanan atau distribusi storage. Kita akan membahasnya satu persatu
digunakan untuk menggerakkan dan mengatur posisi kursor di layar komputer serta mengeksekusi sebuah perintah. Kemudian komponen kedua adalah keyboard. Keyboard atau papan ketik adalah suatu alat yang digunakan untuk memasukkan karakter ke dalam sebuah komputer. Karakter tersebut berupa huruf, angka, maupun simbol. Contoh ketiga adalah scanner. Scanner digunakan untuk memindai dan menilai data dari kertas berisi grafik, gambar, foto, maupun tulisan menggunakan alat membaca file data reader. Kemudian ada juga mikrofon. Mikrofon adalah perangkat yang mengkonversi suara menjadi sinyal elektrik. Perangkat ini digunakan untuk memasukkan suara ke dalam komputer. Contoh berikutnya yang dapat tergolong dalam kelas masukan adalah joystick. Joystick digunakan untuk memainkan permainan atau game itu yang menggunakan lebih dari satu tombol. Joystick digunakan untuk menggerakkan kursor pada layar permainan. Ada juga webcam atau webcam adalah sebuah perangkat input yang berfungsi sebagai kamera video dan mengirimkan data dari gambar ke dalam komputer. Kemudian contoh terakhir adalah alat pemindai. Alat pemindai adalah teknologi yang menggunakan bagian tubuh manusia yang memiliki ciri unik sebagai alat pengenal. Selanjutnya kita akan mengenal juga apa yang disebut dengan piranti pemroses atau dalam bahasa Inggris disebut dengan processing device. Piranti pemroses adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk melakukan pemrosesan dan olah data dari hasil masukan. Perangkat yang termasuk dalam piranti pemroses diantaranya adalah motherboard. Motherboard atau sering juga disebut mainboard merupakan perangkat komputer yang berfungsi sebagai tempat perangkat internal seperti prosesor, memori, kartu grafis, kartu suara, dan perangkat diletakkan. Lalu contoh kedua yaitu prosesor. Prosesor yaitu sebuah chip yang merupakan otak memproses dan pusat pengendali berbagai perangkat lain, sehingga komputer dapat bekerja satu dengan yang lainnya. Ukuran prosesor adalah MHz atau megahertz. Kemudian ada juga RAM atau singkatan dari Random Access Memory. RAM adalah jenis memori yang sangat cepat yang digunakan untuk mengenal data sementara saat komputer sedang memproses data atau mengeksekusi perintah. Lalu ada juga ROM atau Read Only Memory, digunakan untuk menyimpan perintah dan data secara cepat. Komputer menyediakan pembagian data dan perintah yang cepat pada ROM. Baiklah anak-anak, itu dia penjelasan Ibu mengenai sistem komputer submateri perangkat keras komputer. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video yang kami putarkan ada berapa macam perangkat keras komputer. Yang pertama adalah perangkat keras masukkan atau infus di device. Yang kedua apa? Perangkat keras apa? Output device. Kemudian yang terakhir ada piranti pemroses ya. Jadi itu ada 3 bagian yang akan kita pelajari. Tapi pada siang hari ini yang kita pelajari adalah tentang perangkat keras input komputer. Macamnya apa saja perangkat keras input komputer? Satu apa? Mouse. Terus? Keyboard. Apa lagi? Scanner. Apa lagi? Joystick ya untuk main game. Apa lagi? Yang ada bisa buat ada gambarnya? Webcam. Betul ya, bisa menghasilkan itu. Itu adalah bagian-bagian dari perangkat keras input komputer. Pak Zen jelaskan sekali lagi dengan menggunakan PowerPoint terutama dengan perangkat keras komputer ya. Perangkat keras input komputer. Ini perangkat keras input komputer ialah hardware atau perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data
atau informasi ke dalam komputer. Itu yang disebut dengan perangkat keras input komputer. Kemudian yang pertama ada keyboard. Nah, fungsinya keyboard ini adalah ini alat yang digunakan untuk memasukkan karakter ke dalam komputer, memberikan perintah ya yang berupa huruf. Ini yang pertama adalah keyboard. Yang kedua apa Nana? Ini namanya apa? Scanner. Ya. Scanner ini digunakan untuk memindai dan menyalin data dari kertas berisi grafik, gambar, atau foto. Jadi kalau di fotokopi itu kan keluar kertas. Tapi kalau di scanner bisa berupa file yang bisa disimpan di dalam komputer. Baik berupa gambar maupun tulisan. Jadi tidak langsung dicetak di kertas. Kemudian ini namanya apa? Joystick. Ya, digunakan biasanya untuk bermain game ya. Biar mudah mengendalikan gamenya, ini kita pakai alat yang namanya joystick. Kemudian lagi ada mikrofon ya. Nah, biasanya apa namanya ini? Nek wong Jawa ngarani halo. Nah, tapi dihubungkan dengan komputer atau dengan laptop. Ini adalah bagian yang keempat, perangkat keras input komputer. Kemudian yang kelima adalah barcode reader. Anak-anak tahu kalau di perpustakaan mau pinjam buku, menyerahkan kartu anggota kemudian di scan ya, di barcode itu menggunakan barcode reader. Itu juga termasuk perangkat input komputer. Kemudian masih banyak lagi terkait dengan perangkat keras input komputer. Oke anak-anak, silakan membagi kelompoknya. Nanti akan saya bagikan LKPD tugas supaya dikerjakan per kelompok anak-anak ya. Sudah terbentuk kelompoknya ya? Jadi saya berikan tugasnya, dikerjakan, didiskusikan per kelompok. Nanti kalau anak-anak masih kesulitan bisa ditanyakan ke Pak Zen ya. Ditulis nama kelompoknya dulu. Tulis nama kelompoknya dulu. Tulis nama kelompoknya dulu. Tidak apa-apa kalau bareng itu. Apa-apa kalau bareng diskusi. Oke, silakan dikerjakan dulu nama kelompoknya ya, siapa saja. Kemudian langsung ini gambar ini namanya apa? Ini misalnya mouse ya. Terus fungsinya apa? Ini tadi kan sudah dijelaskan Pak yang semua ya. Nah, tinggal tulis nama perangkat kerasnya, kemudian fungsinya apa. Singkat aja fungsinya ya. Ya. Kenapa kelompoknya? Ini tulis langsung aja, kamu tulis salah satu. Oke. Nah nanti kan ini. Nah ini namanya apa gitu? Mungkin sabun. Mos Pak. Mos. Kemudian fungsinya apa gitu ya? Buat Ya berkode fungsinya apa dan seterusnya ya. Ini singkat aja, nggak usah. Ya yang penting tahu fungsinya ya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang perangkat keras input komputer. Perangkat yang pertama ialah mouse.
atau tetikus. Fungsi perangkat ini ialah menggerakkan kursor atau memasukkan perintah. Yang kedua adalah barcode scanner. Fungsinya ialah men-scan barcode batang. Yang ketiga adalah keyboard. Fungsinya ialah mengetik perintah dari berbagai karakter. Yang keempat adalah mikrofon. Fungsinya ialah merekam suara. Yang kelima ialah webcam. Fungsi perangkatnya ialah merekam gambar atau video. Yang keenam ialah joystick. Fungsi perangkatnya ialah mengontrol game dalam perangkat PC. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Fungsi joystick adalah Fungsi joystick ialah mengontrol game yang dalam perangkat. mengontrol game atau menjalankan game gitu ya. Jadi biar lebih mudah di dalam bermain game itu ada alat yang namanya joystick. Kelompok yang lain barangkali ada yang ditanyakan? Tidak ada, sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup dipersilakan untuk kembali ke tempatnya. Tepuk tangan untuk kelompok 6, beri aplaus. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang perangkat input. 1. Mouse. Fungsi perangkat ialah membantu menggunakan komputer untuk mengarahkan kursor atau panah pada sistem operasi. 2. Barcode reader. Fungsi perangkat memindahkan foto atau gambar tulisan dalam bentuk digital untuk menyimpan dan pencadangan data. 3. Keyboard. Fungsi perangkat ialah untuk mengetik teks, mengontrol perangkat lunak. 4. Nama perangkat mikrofon. Fungsi perangkat sebagai alat untuk merekam suara dan untuk merekam suara untuk video call dan lain sebagainya. 5. Nama perangkat webcam. Fungsi perangkat dengan webcam maka gambar bisa tertangkap secara live kepada siapapun di berbagai penjuru dunia. Nomor 6. Nama perangkat joystick. Fungsi perangkat sebagai perangkat input dan mengontrol game. Sekian presentasi dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 5 bisa, kalau ada yang tanyakan silakan. Apa fungsi barcode reader? Fungsi perangkat barcode reader ialah memindahkan foto atau gambar tulisan dalam bentuk digital untuk menyimpan atau pencadangan data. Ya. Jadi itu ya fungsi barcode reader tadi untuk memindah ke dalam bentuk digital di komputer. Ada lagi yang tanyakan? Silakan. Sebelum diakhiri oleh kelompok 1. Ada yang tanyakan? Pas? Jelas ya? Nah, beri aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 1 bisa kembali ke bangkunya masing-masing. Terima kasih. Terima kasih anak-anak. Jadi rangkaian kegiatan tentang perangkat keras input tadi sudah jelas ya semua? Terdiri apa saja? Yang pertama apa? Kedua? Ketiga? Keempat? Kelima? Keenam? Nah, itu adalah bagian-bagian perangkat keras input komputer. Sudah jelas semua? Ada yang tanyakan? Jelas ya? Aplaus buat kalian semuanya yang hebat.
Anak-anak, berikutnya kita adakan tes terkait dengan pembelajaran yang kita lakukan siang hari ini. Kita gunakan CBT sekolah kita. Tolong disiapkan HP-nya, kemudian nanti diakses alamat CBT yang Pak Zen berikan ya. Oke anak-anak, kita hari ini coba dengan tes menggunakan CBT sekolah ya. Alamatnya https://2 smpn 6 mojokerto.cbt-tes.online. Sudah ya? Kemudian usernya sesuai kelasnya 7A, tanggal hubung 001 untuk nomor 1, 002 nomor 2, 010 untuk nomor 10, 011 dan seterusnya ya. Kemudian passwordnya 123. Sudah? Kemudian mapelnya dipilih. Nah, di situ ada nama PPT1 ya. Tes PPT1 ya. Sudah? Oke, silakan login dan dikerjakan. Waktunya 10 menit. Terima kasih anak-anak. Aplaus yang panjang untuk kalian semuanya. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang pembelajaran hari ini? Sangat baik. Sangat baik. Menyenangkan apa enggak? Menyenangkan. Ya. Jadi kekurangan yang ada mungkin yang belum bawa HP, kemudian paketnya habis, sehingga tidak bisa mengerjakan CBT. Nanti kedepannya bisa disiapkan kembali ya. Akan kita pinjami Chromebook dari sekolah biar bisa menggunakan semua. Pada intinya anak-anak nilainya sudah bagus semua, sudah di atas KKM kalau ditentukan seperti itu. Dalam artian pembelajaran kita pada siang sampai sore hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Anak-anak, untuk pertemuan berikutnya anak bisa siapkan materi perangkat output komputer ya untuk pertemuan yang akan datang. Paham anak-anak? Ada yang tanyakan? Aplaus lagi untuk kalian semuanya. Oke, untuk hari ini pembelajaran kita akhiri dengan kita tutup dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini dan anak-anak pulang dari sekolah sampai ke rumah dalam keadaan selamat. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai, anak-anak dipersilakan untuk bisa meninggalkan tempat atau kelas masing-masing. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.